Ya, saudara, kami masih bersama Erman Umar, penasihat hukum Ricky Rizal, salah satu terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua, juga Reza Indragiri, pakar psikolog forensik berkaitan dengan apa yang terjadi dalam persidangan kemarin dan menjawab mungkin keingintahuan publik apa-apa saja yang menjadi peran dari Ricky Rizal, terutama karena ada Bang Erman Umar sebagai penasihat hukumnya pagi hari ini. Kalau dari sisi-sisi kejadian sebelum yang kita sebut, apakah ada peran ikut dalam rencana dan lain-lain begitu, mungkin saya cukupkan karena nanti dalam persidangan kita pasti akan terus mengikutinya dan mungkin kita akan bahas lagi kemudian. Sedikit saja Mas Reza, kalau setelah atau pasca kejadian, kalau tadi sebelum kejadian sampai pada saat kejadian ada ketidakberdayaan Ricky Rizal untuk menghentikan karena urutan waktu, sebetulnya perintahnya seperti apa sehingga dia tidak tahu sebetulnya ada rencana membunuh, sehingga dia tidak memberitahu kepada almarhum Joshua pada waktu itu saat dia masih hidup untuk nggak perlu naik ke atas kira-kira dalam bayangan saya sebagai orang awam begitu ya. Karena dia memang nggak mengerti karena ternyata akan ada kejadian seperti yang dilakukan Ferdy Sambo, menembak dengan memerintahkan menembak Eliezer begitu. Sekarang kalau pasca, kemudian ada yang diatur sedemikian rupa oleh atasannya, Ferdy Sambo. Ada skenario yang kemudian disusun. Di titik ini, apa yang secara psikolog forensik seharusnya seseorang dalam tatanan apapun sebagai seorang bawahan dengan atasan yang begitu tinggi, seorang jenderal, bisa dilakukan sebetulnya? Adakah pola-pola berpikir seperti yang Mas Reza katakan tadi, sebenarnya seseorang siapapun dia, termasuk Ricky Rizal, bisa keluar dari titik ini, Mas Reza? Pasca. Kalau bicara seharusnya ya sudah jelas, seharusnya Ricky Rizal segera mungkin keluar dari TKP lalu melapor ke polisi, sudah terjadi perbuatan pidana di alamat ini dengan terduga pelaku ini, dengan kronologi seperti ini. Itu normatif. Tetapi ayo kita coba berpikir secara linear sesuai dengan ilustrasi yang disampaikan oleh Pak Erman tadi. Ricky Rizal ini, kata Pak Erman, tidak menduga akan terjadi peristiwa setragis itu di lokasi. Karena toh Ricky Rizal sehari-hari tidak bertugas di sana, tapi di Magelang. Ricky Rizal juga berteman dengan mendiang Brigadir Joshua, tidak membayangkan seorang teman yang akhirnya akan mengalami nasib sedemikian rupa. Dia tidak tahu, dia tidak menduga, kemudian sekonyong-konyong terjadi peristiwa traumatis di hadapannya. Mari kita sepakati bahwa hilangnya nyawa manusia akibat ulah manusia itu adalah peristiwa yang mengguncang, peristiwa yang traumatis, peristiwa yang menakutkan. Nah, maka semakin kita bisa bayangkan bahwa orang yang tidak tahu menahu awalnya, orang yang merasa tidak berdaya awalnya, tiba-tiba di hadapannya berlangsung peristiwa traumatis. Saya bayangkan bahwa episode berikutnya yang bersangkutan semakin sulit untuk memproses secara jernih dalam kepalanya. Apa yang sesungguhnya terjadi dan semestinya saya harus berbuat apa dalam situasi semacam ini. Karena apa? Karena muatan emosi menjadi sedemikian kuat, menjadi sedemikian dominan sehingga rasionalitas pun sedikit banyak menguap. Kalau rasionalitas sudah menguap, akal sehat menguap, maka yang kita bisa spekulasikan atau kita prediksikan adalah yang bersangkutan akan fokus terlebih dahulu meredakan ketegangan batinnya. Perasaan takutnya, perasaan terguncangnya itu dulu yang akan dia jadikan fokus. Dia harus kembalikan kontrol dirinya, dia harus kembalikan ketenangan dirinya. Tidak ada pemikiran tentang akan melakukan A, B, C, dan seterusnya, karena rasionalitas itu yang tadi saya katakan menguap, digantikan oleh gelombang desakan emosi yang sedemikian hebat. Ya, berapa lama waktunya untuk kemudian dia bisa mengetahui bahwa, oh sekarang atasan saya bikin skenario nih, tembak, menembak, dan segala macam yang tidak kejadian sesungguhnya, kemudian datang orang-orang yang kemudian mendapat cerita yang bukan kejadian sesungguhnya. Kan Ricky Rizal tahu itu dan dia masih tetap diam saja. Apakah itu masih dalam keadaan terguncang, belum jelas, bahkan sampai hari ini misalnya, atau pada titik tertentu nanti dalam persidangan, dia sudah kembali mengetahui bahwa oke, kita berjalan di skenario ini adalah tidak benar begitu, Mas Reza? Immediate situation atau situasi yang langsung terjadi seketika tadi saya katakan adalah boleh jadi Ricky Rizal mengalami guncangan, mengalami shock gitu ya.
rasionalitasnya menguap, dia tidak berpikir tentang bagaimana melakukan A, B, C, dan seterusnya, itu bukan fokusnya. Fokusnya saat itu adalah bagaimana bisa mengembalikan ketenangan dirinya terlebih dahulu. Oke. Tapi yang namanya tekanan, yang namanya ancaman atau pengaruh yang sedemikian kuat dari atasan, pada episode itu dan episode-episode berikutnya tetap ada. Sehingga tetap saja andaikan Ricky Rizal sudah berhasil mengendalikan emosinya, rasionalitasnya sudah pulih kembali, tapi pada saat yang sama dia tahu bahwa sesungguhnya tekanan, ancaman, keterbatasan bagi dia untuk berperilaku secara normatif itu tetap saja terbatas, terkungkung akibat adanya sosok Ferdy Sambo. Karena toh status dia tetap adalah sebagai anak buah Ferdy Sambo. Anak buah seorang komandan yang baru sesaat lalu berhasil merancang sebuah skenario pembunuhan yang sedemikian ekstrim. Oke. Ya, saya konfirmasi ke Bang Herman kalau begitu. Kira-kira seperti itu yang dialami Ricky Rizal sampai kemudian kita anggap sampai saat ini Ricky Rizal masih terus beberapa waktu lalu, sampai sebelum persidangan lah Bang Herman, sebelum ketemu Bang Herman lah. Karena Bang Herman kan di belakang ketika itu kemudian menjelang persidangan kemudian banyak memberikan keterangan-keterangan di balik layar dari seorang sosok Ricky Rizal begitu. Ketidakberdayaan lagi untuk tidak mampu keluar dari skenario yang disusun oleh Ferdy Sambo. Itu yang terjadi Bang Herman. Ya benar itu. Jadi kalau untuk selanjutnya silahkan ada kalau toh ada perbuatan lain ya. Karena setelah kejadian kan banyak polisi mungkin dari kesatuan Propam atau Propos udah muncul gitu. Dia berarti udah terjadi dia nggak berbuat apa. Kemudian malah dia disuruh si ibunya keluar rumah dibawa Sambo, kamu bawa antar nih ke rumah Seguling lagi. Jadi kalau saya lihat dalam kejadian itu udah selesai masalah kasus pembunuhan. Gitu. Hal-hal lain ya silakan aja. Kan yang sekarang Ricky Rizal menghadapi dakwaan adalah seolah dia turut serta dalam perkara 340. Jadi dari segi itu kita berbicara gitu. Bahwa dia tidak mengetahui itu, kemudian yang diketahui fakta iya dia. Kalau makanya selalu saya pada saat dalam kesempatan itu saya menganggap dia adalah sebenarnya seorang saksi yang mengetahui, tapi bagaimanapun dia kan dari Magelang, ini temannya dia, ada kejadian meninggal, ya kita juga tentunya nggak mungkin menghindar atas berlanjut proses hukum ini. Tinggal dia sabar menghadapi secara pelan, dibuktikan di pengadilan. Ya kalau yang selama ini ya kita sabar menunggu keadaan keluarga. Kalau untuk yang akan datang, kami juga ingatkan hakim, ayo kita sama-sama mencari keadilan, baik keadilan korban, keadilan para terdakwa, siapapun itu, apakah Sambo atau istrinya, Ricky Rizal kuat, mari sama-sama. Artinya asas praduga tak bersalah, agar majelis juga hargai. Gitu. Jangan kita akan juga mau fight kalau sesuatu hal, kalau hanya nanti majelis tekanan publik, kemudian kami akan juga mempersiapkan artinya sesuai dengan acara memperlihatkan sikap gitu. Oke. Ya, terbayang Bang Herman dari sidang kemarin ketika Ricky Rizal, paling tidak bagi saya dan mungkin pemirsa Kompas TV hari ini yang mengikuti perbincangan kita, apa ini maksudnya Ricky Rizal mengatakan dia minta maaf, tetapi kemudian dia kembali menyatakan bahwa saya tidak mengetahui ada rencana pembunuhan. Saya rasa terbayang pada pagi hari ini dari penjelasan Bang Herman Ulman yang saya meyakini ini berdasarkan keterangan dari Ricky Rizal yang didampingi. Nah, Mas Reza dan Bang Herman begini, dari situasi yang sekarang terjadi, paling tidak ada beberapa artikel yang kemarin, saya menganggap ini artikel yang kemudian menilai persidangan kemarin, terutama terhadap Ricky Rizal ya Bang Herman, bahwa tampaknya Ricky Rizal ada kemungkinan, sekali lagi, kita 2 atau 3 kali sudah berbincang dan banyak harapan bahwa Ricky Rizal akan menyatakan yang sebenar-benarnya untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Ada beberapa hal yang tampaknya akan menjadi kunci kuat dari peristiwa sampai ke rekonstruksi yang belum terjawab, tetapi menurut kita sebagai orang awam, hanya ada beberapa orang yang ada di sekitar lokasi. Ketika pada satu kasus, Ferdy Sambo mengatakan dia tidak menembak. Richard Eliezer mengatakan Ferdy Sambo ikut menembak. Ada 2 orang lagi yang menurut
kami ada di situ. Kalau kita hanya membaca BAP dan lain-lain, ada Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Apakah benar-benar tidak melihat dan lain-lain. Nah, hal semacam ini, terbukakah kemungkinan berdasarkan banyak orang yang juga menilai tampaknya Ricky Rizal ada kemungkinan akan membuka beberapa hal lagi di dalam peradilan nanti. Anda tadi juga sempat mengatakan kalau kemarin masih bertemu dengan saksi yang bisa disebut masih korban atau keluarga korban dari almarhum Joshua. Kita tunggulah nanti ketika nanti sudah pengadilan dan terutama majelis hakim menguak fakta-fakta untuk menguak keadilan terhadap masing-masing terdakwa. Jadi bisa saja ada beberapa hal yang kita anggap nanti akan dibuka oleh Ricky Rizal pada saat persidangan. Kalaupun belum Anda bisa katakan sekarang, tapi arahnya bisa ke sana. Bang Herman? Selama ini saya sudah menuntut dia selalu, karena itu udah lama sebenarnya, karena terjadi dispute ya, sejak dari rekonstruksi. Eliezer menyatakan dalam rekonstruksi, setelah dia menembak, Sambo adalah menembak, walaupun dibantah oleh Sambo. Kemudian Ricky Rizal melihat Eliezer menembak, kemudian kan ada beberapa kali juga saya sampaikan, ada masuk HT dari Romer. Romer itu ada ajudan yang masih berada di luar, ada beberapa orang. Rupanya Romer, ajudan mendengar tembakan, bergerak, dia salah penafsiran. Ricky posisi di belakang yang mengarah pintu. Dia berbalik arah, sudah kejadian kegoncangan dengan ada masuk HT dari temannya, dia mencoba berbalik arah setelah ada kejadian penembakan itu. Itulah yang membuat dia ada melipir, ada kosong waktunya. Inilah yang publik merasa ya nggak mungkin lah, pasti Ricky juga tahu. Ya itu bisa saja, tapi dia menyatakan tidak melihat pada saat Sambo menembak apa yang disampaikan Eliezer. Jadi kalau sekarang, dan itu berulang-ulang saya suruh membuat, kan awalnya saya juga mendorong supaya Ricky menyampaikan surat ke LPSK, sudah kita konsep, kita siapkan masih, tapi ternyata terakhir dalam BAP selanjutnya dia bilang, Bang Herman saya sudah bicara benar, bicara apa adanya. Saya bilang, kalau masih ada yang kamu simpan, kamu pasti menghadapi di persidangan dengan pimpinan kamu. Bagaimana kamu nanti? Atau di dalam kita tidak tahu, ada tekanan lagi. Tekanan dicabut, suruh cabut lagi BAP kamu yang kamu anggap sudah benar. Dia bilang pada saat kalau memang ini kan saya sudah didampingin oleh Bang Herman. Yeah. Saya sudah ketemu sama istri saya. Dan ada pesan orang tua saya, apakah kamu terlibat kasus pembunuhan? Kalau kamu tidak terlibat, bicaralah apa adanya. Jangan ikutin skenario pertama yang selama ini dia tidak berdaya. Kan bukan dia aja yang tidak berdaya. Yeah. Para di bawah dia yang lain itu skenario itu dijalankan. Gitu, Pak. Oke. Jadi inilah cerita yang sebenar-benarnya dia tahu, dia sampaikan beberapa kali bahkan kepada Bang Herman. Nah, terbayang Bang Herman apa yang kemudian sudah diupayakan yang terbaik oleh penasihat hukum seperti Bang Herman untuk yang didampingi dalam hal ini Ricky Rizal. Mas Reza terakhir, Bang Herman ya, saya ke Mas Reza ini. Sebagai seorang manusia, saya mencoba menempatkan diri seperti kalau misalnya saya menjadi Ricky Rizal begitu. Oke, saya dijanji, ini pasca begitu ya Mas Reza, saya dijanjikan ini itu, kita ketahui kemudian sempat dijanjikan uang, diberikan handphone baru. Di titik ini kan kita tahu ini ada sebuah skenario sedemikian rupa. Apakah seorang manusia pada saat ini secara psikologi forensik juga bisa melihat sebetulnya orang-orang yang selama ini berjanji melindungi saya juga sudah tidak berdaya, sudah menjadi terdakwa juga, sudah diadili juga bareng-bareng begitu. Nah, apakah hal-hal titik-titik seperti ini nih bisa juga mempengaruhi seseorang untuk kemudian lepas dari Bang Herman katakan dia sudah mengatakan semuanya yang dia ketahui, dia lihat, dia rasakan dan segala sesuatunya itu seperti yang selama ini dia sampaikan, kita sebut ada titik perubahan lagi atau tambahan lah menyebutnya ketika dalam persidangan nanti. Karena masanya ini kan bisa saja butuh proses. Mas Reza. Saya tidak mengatakan bahwa Ricky Rizal menyampaikan hal yang palsu atau mengada-ngada atau tidak jujur, tidak. Tetapi secara analogis saya teringat salah satu istilahnya adalah coerced false confession. Ada orang, ada pelaku yang sengaja memberikan informasi palsu dikarenakan apa? Dikarenakan adanya tekanan, adanya intimidasi, adanya iming-iming, adanya faktor eksternal
yang membuat orang ini kemudian tidak bisa berperilaku, tidak bisa menyampaikan informasi apa adanya. Ya. Karena informasi palsu atau mengada-ngada itu diberikan karena yang bersangkutan berada di bawah coercion, berada di bawah pengaruh atau tekanan atau desakan dari pihak eksternal, maka kita bisa bayangkan kalau pengaruh, tekanan, ancaman, intimidasi atau iming-iming itu sudah jauh dari dia, maka yang bersangkutan akan berbalik 180 derajat, akan menyampaikan informasi sesuai kenyataannya. Nah, kita patut untuk berspekulasi bahwa sejak persidangan ini dimulai, jarak psikologis antara Ricky Rizal dengan Verdi Sambo semakin jauh. Itu artinya kemampuan Verdi Sambo untuk menekan, untuk mengintimidasi atau mengiming-imingi Ricky Rizal juga semakin lemah. Pada titik itulah kesadaran Ricky Rizal kita harapkan akan pulih sehingga yang bersangkutan akan memberikan informasi atau memberikan keterangan secara lebih menyeluruh, secara lebih lengkap, sekaligus lebih akurat lagi. Karena informasi dia akan dikatakan berkualitas dari sudut pandang psikologi forensik, manakala informasi tersebut lengkap dan akurat. Lengkap, akurat hanya bisa terpenuhi ketika seseorang berada pada titik kesadaran yang optimal. Baik, terima kasih Mas Reza Indragiri dan juga Bang Herman Umar untuk obrolan kita pada pagi hari ini. Kita ketemu lagi di bahasan yang lain. Selamat pagi, salam sehat. Dan saudara, kami masih akan kembali usai jeda. Hari ini sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan para saksi dan tanggapan dari JPU atau Jaksa Penuntut Umum atas eksepsi. Kami segera kembali. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles Go.